for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter. Akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang keutamaan manusia. Manusia pada dasarnya mempunyai sifat fitrah. Konsep fitrah menunjukkan bahwa manusia membawa sifat dasar kebajikan dengan potensi iman atau kepercayaan terhadap keesaan Allah atau tauhid. Sifat dasar atau fitrah yang terdiri dari potensi tauhid itu menjadi landasan semua kebajikan dalam perilaku manusia. Dengan kata lain, manusia diciptakan Allah dengan sifat dasar baik berlandaskan tauhid. Manusia sebagai hamba Allah telah diposisikan sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai wakil Tuhan dan mengatur dan memakmurkan kehidupan di planet ini. Dengan demikian manusia oleh Allah di samping dianggap mampu untuk melaksanakan misi ini, juga dipercaya dapat melakukan dengan baik. Sedangkan menurut pendapat Al-Kindi tentang keutamaan manusia terbagi atas 3. Yang pertama yaitu azas dalam jiwa, tetapi bukan azas yang negatif, yaitu pengetahuan dan perbuatan amal soleh. Ada tiga kelompok. Yang pertama, kebijaksanaan atau hikmah, yaitu keutamaan daya pikir bersifat teoritik, yang berarti mengetahui segala sesuatu yang bersifat universal secara hakiki dan bersifat praktis, yaitu menggunakan kenyataan yang wajib dipergunakan. Yang kedua, keberanian atau naj'ah, ialah keutamaan daya gairah atau gadabiyah, yang merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang memandang ringan kepada kematian untuk mencapai sesuatu yang harus dicapai dan menolak yang harus ditolak. Yang ketiga, kesucian atau ifah, adalah memperoleh sesuatu yang memang harus diperoleh guna mendidik dan memelihara badan serta menahan diri yang tidak diperlukan untuk itu. Yang kedua, keutamaan manusia tidak terdapat dalam jiwa, tetapi merupakan hasil dan buah dari 3 macam keutamaan tersebut. Yang terakhir, hasil keadaan lurus 3 macam keutamaan itu tercermin dalam keadilan. Penistaan yang merupakan pandangan adalah penganiayaan. Kehinaan manusia. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, artinya Islam tidak merendahkan manusia dalam kehinaan, kerendahan, atau tidak berharga seperti binatang dan benda atau makhluk lainnya. Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan sifat-sifat kelemahan dari manusia. Manusia banyak dicela, manusia dinyatakan luar biasa keji dan bodoh. Al-Quran mencela manusia disebabkan kelalaian manusia akan kemanusiaannya, kesalahan manusia dalam mempersepsi dirinya, dan kebodohan manusia dalam memanfaatkan potensi fitrahnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Manusia dicela karena kebajakan dari mereka tidak mau melihat ke belakang, tidak mau memahami atau tidak mencoba untuk memahami tujuan hidup jangka waktu panjang sebagai makhluk yang diberi dan bersedia menerima amanah. Manusia tidak mampu memikul amanah yang diberikan Allah kepadanya, maka manusia tidak lebih berarti dibandingkan. Materi selanjutnya yaitu tentang penciptaan manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang terjemahannya yaitu sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan, mengingat bahwa manusia masih banyak yang lalai akan keutamaan akal yang diberikan kepada mereka, dan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka di atas semua makhluk, seolah-olah mereka mengira bahwa mereka adalah sama saja seperti binatang, melakukan apa yang dilakukan oleh binatang tanpa ada rasa malu yang mencegah ataupun kehormatan diri yang mengekang. Lebih-lebih lagi, sebagian orang telah menyatakan bahwa manusia memang tercipta dalam keadaan sangat cenderung kepada kejahatan. Maka di sini Allah menegaskan, demi menyanggah pendapat yang rusak ini,
bahwa Ia telah menciptakan manusia dengan fitrah yang sebaik-baiknya dalam jiwanya maupun fisiknya. Tematik penciptaan manusia sebagai berikut. Yang pertama yaitu penciptaan Adam alaihissalam dan keturunannya. Hal ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1. Kemudian yang kedua yaitu penciptaan manusia dari tanah. Ada 3 surah yang akan kita bahas dalam hal ini. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang isi kandungannya adalah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian menjadi segumpal darah, dan dari segumpal darah tersebut Allah ciptakan menjadi segumpal daging, dan segumpal daging Allah jadikan tulang belulang. Kemudian surah yang kedua yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 28, yang isi kandungannya adalah Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya tatkala Allah mengatakan kepada para malaikat tentang maksudnya untuk menciptakan alam. Kemudian yang ketiga yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 59 yang isi kandungannya yaitu yang pertama yaitu perintah untuk senantiasa berperilaku lembut kepada siapapun itu. Kemudian yang kedua perintah agar kita memaafkan orang yang jahat kepada kita. Kemudian yang ketiga dalil untuk bermusyawarah ketika terjadi perselisihan. Kemudian yang keempat, perintah untuk selalu bertawakal. Yang kelima, menjelaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Kemudian yang ketiga yaitu tentang reproduksi manusia. Yang keempat, sel produksi manusia. Kemudian yang kelima, tahapan perkembangan manusia dalam rahim. Terdapat dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 37, yang isi kandungannya yaitu Surah Al-Qiyamah diawali dengan sumpah yaitu hari kiamat. Tujuan sumpah ingin menegaskan bahwa hari kiamat, hari kebangkitan adalah benar, tidak ada Yaitu tujuan penciptaan manusia. Yang pertama, untuk mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah. Tujuan ini untuk mendidik manusia, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Landasan keimanan hal ini terdapat dalam surat Al-Zariyat ayat 6 yang isi kandungannya yaitu pertama, menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Yang kedua, menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Yang ketiga, tujuan Allah menciptakan jin untuk beribadah kepada Allah. Allah SWT menempatkan manusia sebagai khalifah fi al-arad, yaitu manusia diberi derajat tinggi untuk mengatur, mengelola dan mengolah semua potensi yang ada sehingga tercipta sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu mengemban amanah, yaitu kesanggupan manusia memikul beban aktif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.